Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebelum orangnya datang. Ada 3 tanda yang mendahului mantan saat dia ingin kembali lagi. Ya, jadi mantan di dalam perpisahan itu dia menyadari bahwa keliru jika dia mengkhianati kita, bahwa ternyata orang ketiga mengecewakan dia. Orang ketiga cuman memanfaatkan dia, orang ketiga mengkhianatinya. Nah, baru dia sadar bahwa yang terbaik adalah bersama kita. Cuman dia juga berpikir, apakah dengan pengkhianatan yang pernah dia lakukan, kita mau menerima dia kembali? Nah, maka saat dia sedang mencoba membaca diri kita, ya, membaca keinginan kita, membaca hasrat kita, tentu tidak bisa dia lakukan dari jauh kan. Dia tetap membutuhkan berbagai informasi-informasi, khususnya dari circle kita. Jadi tidak langsung kepada kita, tetapi dia mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya, kira-kira kita masih mau menerima dia atau tidak. Nah, maka sebelum orangnya muncul, akan ada tanda-tanda yang mendahului ketika mantan ini punya keinginan untuk kembali, tetapi dia khawatir kita sudah tidak menginginkannya lagi. Tandanya yang pertama yang kita rasakan, ya, ada perubahan yang luar biasa pada sikap teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan. Kalau dulu mereka meng-unfriend media sosial kita, sekarang mereka memfollow, mengikuti media sosial kita. Kalau mereka masih berteman dengan kita di media sosial, maka media sosialnya aktif lagi. Maksudnya bukan mereka tidak aktif menggunakan media sosial, mereka aktif. Tapi selama ini mereka tidak aktif untuk merespon postingan-postingan kita, ya, memberikan komen postingan-postingan kita seperti dulu. Tapi sekarang media sosial mereka terlihat begitu aktif. Kalau kita ketemu dengan mereka di dunia nyata, perubahan sikapnya itu juga betul-betul kerasa banget. Sekarang mereka jadi baik sekali, jadi ramah, mau negur duluan, mau menyapa duluan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika mantan masih bersama orang ketiga. Jadi kita rasakan ketika mantan itu masih bersama orang ketiga, teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan ini juga seperti memusuhi kita, ya. Tetapi begitu tadi ada keinginan dari mantan, maka juga terlihat perubahan sikap, sifat dari teman-teman sahabatnya mantan tadi, ya. Jadi selama ini kan mereka jadi berubah banget, sikapnya menjauhi, memusuhi kita, ya. Sifatnya yang awalnya baik, ramah dan seterusnya, sekarang kok jadi ketus, ya. Kalau misalnya kita satu tempat kerja dengan mereka, kita menyapa duluan, mereka melengos atau tidak mau menjawab, atau berusaha menghindar dan seterusnya. Tapi sekarang kita melihat perubahan itu.
Kenapa terjadi perubahan? Ya karena tadi mantan curhat kepada mereka, pengen balik kepada kita dan seterusnya, dan itu ya yang membuat sikap mereka berubah kepada kita. Yang kedua, teman-teman dan sahabat-sahabat kita juga merasakan ada perubahan sikap dari mantan. Jadi selama ini mereka juga di-unfriend oleh mantan misal. Sekarang tiba-tiba mantan ngajak berteman lagi di media sosial atau memfollow ya akun media sosial circle kita, teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik kita. Dan itu teman-teman ceritakan kepada kita, mantanmu sekarang memfollow media sosial saya. Ya, rajin melihat postingan-postingan mereka. Kenapa demikian? Karena harapan mantan dengan dekat kembali dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, maka dia akan bisa mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan ya tentang kita. Nah, jadi awalnya mungkin mereka diajak untuk berteman dulu di media sosial. Nah, nanti mantan akan pendekatan tuh kepada mereka. Jadi mantan tidak akan langsung pendekatan kepada kita. Justru yang pendekatan kepada kita adalah teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Mantan justru akan pendekatan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Dia mencoba tuh mencari semua ya informasi yang teman-teman dan sahabat-sahabat kita ketahui tentang kita. Ya, sehingga itu akan sangat menentukan dia akan maju terus atau tidak ya, karena ini kan informasi yang sangat terpercaya dari orang-orang yang kita juga sangat percaya kepada mereka dan sudah dekat dengan kita dalam waktu yang tidak sebentar. Itu tandanya yang kedua. Nah, tandanya yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe dan baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang pertama tadi, teman-teman sahabat-sahabatnya mantan berubah jadi baik sekali kepada kita. Mungkin juga mulai rajin berkomunikasi, menyapa kita duluan dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman dan sahabat-sahabat kita juga merasakan sekarang didekati oleh mantan. Jadi yang pertama itu, teman-teman sahabatnya mantan mendekati kita. Teman-teman dan sahabat-sahabat kita didekati oleh mantan. Itu tanda-tanda awalnya. Ya. Dan tandanya yang ketiga, yang paling penting, karena sekarang mantan sudah belajar banyak ya tentang pengkhianatan orang ketiga. Tentu ketika dia ingin kembali kepada kita, dia tidak lagi untuk main-main. Dia betul-betul pengen serius. Maka sebelum orangnya muncul ke depan kita, mantan akan berusaha mendapatkan dukungan dari keluarga kita. Ya, karena dia tahu persis. Misalnya, tentu kita juga akan banyak curhat kepada saudara-saudara kita ketika dia mengkhianati. Kita juga curhat kepada orang tua kita ketika mantan mengkhianati. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang akan mantan dekati juga. Maka mantan berusaha sebaik mungkin dengan mereka. Perhatian dan seterusnya dan seterusnya. Karena mantan tahu, kalau keluarga kita support,
dia untuk kembali kepada kita, maka kita akan kembali. Tetapi kalau keluarga kita menolak kehadiran dia, maka kita juga tidak mau kembali kepada dia, karena dia mengerti betul kita dan keluarga kita itu amat sangat dekat dan satu kesatuan. Nah, sekaligus dia juga pengen mengukur bagaimana respon keluarga kita. Apakah masih menyambut kehadiran dia dengan baik, ataukah menolak kehadiran dia. Nah, jadi itu 3 tanda ya yang akan mendahului sebelum orangnya sendiri muncul di depan kita. Jadi yang paling penting sekarang kita lakukan ketika mantan sudah menunjukkan tanda-tanda ini ya. Mungkin orang tua kita bilang, mantanmu kemarin telepon ya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang paling penting kan juga bicara dari hati ke hati dengan orang tua. Semoga orang tua merestui kita untuk kembali kepada mantan. Jadi sama sekali tidak terpaksa untuk merestui ya, tetapi betul-betul tulus merestui agar kedepannya mantan ini betul-betul menjadi jodoh yang terbaik untuk kita dan tidak pernah mengkhianati kita lagi. Kita minta restu dari orang tua kita agar perjalanan hidup kita dengan mantan menjadi baik-baik saja ke depannya. Karena apapun doa orang tua, restu orang tua, itu adalah mustajab. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Peringkat yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.